Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, sehingga sampai sekarang kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun antum berada, semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para subscriber dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau sehingga kita bisa mengenal Islam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan bercerita tentang sebuah kisah. Nah, di sini kita dapat pelajaran berharga dari kisah yang disajikan oleh Imam Qalyubi dalam kitab beliau An-Nawadir. Kisah itu tentang betapa besarnya manfaat baik sangka. Diceritakan ada serombongan musafir yang sedang berkemah di sela perjalanan mereka. Di saat mereka berkemah, ada segerombolan perampok yang datang mengetuk pintu tenda. Untuk apa? Untuk meminta bantuan tempat menginap. Para perampok itu berkamuflase atau menyamar dengan menyebut diri sebagai pasukan perang yang hendak beristirahat sebelum melanjutkan pertempuran. Padahal mereka hendak beristirahat sebelum besok melanjutkan perampokan di daerah lain. Pemilik tenda mempersilahkan mereka masuk dan menginap. Bahkan lebih dari itu, para tamu itu disuguhi berbagai makanan dan minuman yang disimpan oleh pemilik tenda. Sebab pemilik tenda menyangka bahwa yang menginap adalah betul-betul para mujahid yang sedang beristirahat. Sembari makan, para perampok melihat seorang anak yang berbaring lemas. Ternyata itu adalah anak pemilik tenda. Ia lumpuh, tak bisa berdiri, apalagi berjalan. Tentu berat bagi seorang ayah bertahun-tahun menyaksikan penderitaan anaknya yang tak mampu melangkahkan kakinya. Setelah kenyang, para perampok itu beristirahat untuk mempersiapkan diri merampok besok hari. Si pemilik tenda meminta kepada istrinya untuk mengambil air sisa minum para perampok yang mereka sangka pejuang itu. Kemudian mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh anaknya. Suami istri itu meyakini bahwa bekas air minum para mujahid adalah air yang diberkahi Allah. Maka mereka berharap dengan berkah para pejuang itu, Allah berkenan menyembuhkan anak mereka. Yang mereka tidak tahu, rombongan tersebut bukanlah pejuang, melainkan gerombolan perampok. Keesokan harinya, perampok itu pergi ke desa luar untuk merampok. Setelah usai, mereka kembali ke tenda semula
untuk kembali menumpang beristirahat. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan anak pemilik tenda yang sebelumnya lumpuh kini mampu berjalan dengan tegak. Salah satu dari mereka bertanya, "Bukankah ini anak yang lumpuh kemarin? Mengapa hari ini dia bisa berjalan tegak?" Pemilik tenda menjawab, "Kami meminta kesembuhan kepada Allah melalui berkah air sisa minum kalian para pejuang. Dan atas izin Allah, anak kami sembuh, alhamdulillah." Para perampok itu menangis dan berkata, "Sesungguhnya kami bukanlah pejuang. Kami adalah sekawanan perampok yang beristirahat untuk kembali merampok." Mereka melanjutkan, "Sungguh kesembuhan anakmu bukanlah karena berkah kami, melainkan karena berkah persangkaan baikmu." Para perampok itu menyadari kesalahannya dan menyadari betapa besar kebaikan Allah kepada hambanya. Mereka menangis, bertaubat, dan berjanji tidak akan pernah menjadi perampok lagi. Setelah itu, para mantan perampok itu benar-benar menjadi mujahid hingga akhir hayatnya. Ada pelajaran besar yang disuguhkan kepada kita melalui kisah tersebut. Persangkaan baik akan membawa kebaikan kepada diri kita, kepada orang yang mencintai kita, bahkan orang yang tidak kita niatkan mendapatkan kebaikannya. Pertama, kepada diri sendiri. Persangkaan baik si pemilik tenda membuat hatinya tenang, tidak was-was, dan tetap bisa melayani tamunya dengan baik. Bahkan memberikan tempat untuk beristirahat. Satu kebaikan, baik sangka, memancing kebaikan lainnya, melayani tamu dengan baik. Seandainya si pemilik tenda dipenuhi dengan buruk sangka, maka ia tidak akan tenang saat ada orang tak dikenal ikut makan dan tidur di tenda mereka. Andai sejak awal mereka berburuk sangka dan bersikap buruk pula, bisa jadi para perampok itu marah dan membunuh mereka semua. Kedua, kebaikan untuk anaknya. Berkat persangkaan baiknya, yang menyangka perampok itu adalah pejuang, dan ia berharap berkah dari Allah melalui para pejuang, maka Allah benar-benar memberikan berkah untuk kesembuhan anak si pemilik tenda. Allah bersama persangkaan hambanya. "Inni abdi zonni," sungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketiga, berkah bagi para perampok. Berkah persangkaan baik si pemilik tenda yang memperlihatkan besarnya rahmat Allah, menjadi sebab hidayah bagi para perampok. Mereka bertaubat dan tidak pernah mengulangi lagi kejahatannya. Sungguh baik sangka membawa manfaat bagi siapa saja. Semoga dengan kisah tersebut kita dapat mengambil banyak ibrah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap selalu bersangka baik kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.